Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus banget nih ke jantungnya transformasi model produk. Kita bakal bedah konsep-konsep kunci dari bab 31 buku Transformed, karya Marty Kagan dan tim SWPG. Sumber kita ya kutipan dari bab ini. Misinya, biar Anda semua paham pilar-pilar konseptual yang fundamental gitu setelah tim mulai bangun kompetensi baru. Oke, siap ya kita bongkar? Siap, tepat sekali. Jadi setelah peran-peran kunci kayak product manager, product designer, terus tech lead, mulai terbentuklah ya kompetensinya. Nah, langkah selanjutnya itu menghidupkan konsep inti dari model produk itu sendiri. Bab 31 ini menggarisbawahi 5 area krusial, tim produk, pengiriman produk, penemuan produk, strategi produk, sama budaya produk. Ini bukan cuma teori loh, tapi ya fondasi cara kerja yang benar-benar beda gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, tim produk. Struktur tim ini kan sering banget diomongin. Sepenting apa sih penataannya? Oh, penting banget. Ini bukan sekedar, bagian organisasi biasa. Kita ngomongin topologi tim. Jadi gimana tim itu diatur dan interaksinya gimana biar sejalan sama visi produk jangka panjang, terus sama strategi bisnis juga. Kuncinya itu nyeimbangin antara kebutuhan teknis, ya rekayasa sama arsitektur, dengan apa yang benar-benar dibutuhin bisnis dan pelanggan Anda, gitu. Saya dengar mengubah topologi ini bisa, disruptif banget ya. Tapi seringnya perlu di awal transformasi. Nah, ada satu poin menarik nih di buku. Katanya banyak perusahaan tuh punya terlalu banyak tim kecil. Bukannya tim kecil itu bagus, lincah gitu? Nah, ini dia paradoksnya. Menarik kan? Terlalu banyak tim kecil itu seringnya malah bikin banyak dependensi antar tim. Terus rasa kepemilikannya juga jadi kayak pecah-pecah gitu, terfragmentasi. Makanya seringkali lebih sedikit tim tapi cakupannya lebih luas, itu justru bisa lebih efektif. Ini ngurangin ketergantungan, terus ya meningkatkan pemberdayaan tim buat selesain masalah secara utuh. Tapi ya tentu perlu dipastiin juga cakupannya nggak terlalu lebar sampai hilang fokus. Dan kalau bisa, upayakan kolokasi peran kunci. Kolokasi maksudnya? Iya, menempatkan anggota tim inti itu di ruang kerja yang sama. Bisa fisik, bisa juga virtual sih sekarang. Ini bantu banget memperlancar komunikasi. Oke, masuk akal banget. Lanjut ke area kedua nih, pengiriman produk atau product delivery. Ini kedengirannya teknis banget ya. Ada CI/CD, DevOps, otomatisasi. Apa sih inti yang perlu dipahami, terutama buat kita-kita yang mungkin bukan orang teknis? Intinya sih sebenarnya sederhana. Kemampuan untuk merilis perubahan kecil ke pelanggan secara sering dan andal. Harus dua-duanya. Mungkin kedengeran agak aneh ya, rilis sering kok malah aman, gitu kan? Tapi data memang nunjukin rilis kecil dan sering, ini namanya continuous delivery, yang didukung CI/CD atau integrasi dan pengiriman berkelanjutan otomatis, justru hasilnya kualitasnya lebih baik. Dan kecepatannya juga lebih baik dibanding rilis yang gede-gedean tapi jarang. Nah, ini fondasi kelincahan yang sebenarnya. Tanpa ini, ya ide sebagus apapun bakal lama banget sampainya ke pasar. Wah, berarti investasi di area teknis ini bukan cuma nice to have ya, tapi benar-benar fondasi. Oke, terus area ketiga, penemuan produk atau product discovery? Nah, kalau ini soal bagaimana tim Anda itu mecahin masalah. Tapi, mecahinnya sebelum solusi itu dibangun gede-gedean. Tujuannya, ya buat nemuin solusi yang efektif. Efektif itu artinya bernilai buat pelanggan, value, gampang dipakai, usability, mungkin secara teknis, visibility, dan ya nguntungin bisnis juga, viability. Dan nemunya harus cepat. Fokusnya bukan cuma time to market, artinya cepat rilis, tapi lebih ke time to money. Time to money. Wah, itu beda ya fokusnya. Artinya lebih cepat menghasilkan pendapatan atau nilai bisnis yang nyata. Bukan cuma sekedar produknya jadi, tapi produknya menghasilkan. Gitu. Time to money. Itu pergeseran mindset yang penting banget. Buku ini nyebutin teknik kayak discovery sprint sama hack days. Ini kayak obat mujarab gitu. Bukan obat mujarab juga sih. Tapi alat bantu yang efektif kalau dipakai dengan benar. Kunci sukses discovery sprints itu bukan cuma jalanin acaranya, tapi pastiin ada tindak lanjut yang jelas dari temuannya. Sering kan, ide bagus itu mati karena nggak ada jalur yang jelas buat divalidasi lebih lanjut. Nah, kalau hack days, ini bagus buat gali inovasi dari bawah, dari akar rumput. Sama melatih bikin prototipe cepat.
Tapi, ya perlu ada tema atau masalah yang jelas. Terus ada mekanisme buat evaluasi hasilnya, biar nggak sekedar jadi ajang main-main aja. Poin bagus tuh soal tindak lanjut sama evaluasi. Oke, berikutnya strategi produk. Nah, ini gimana caranya nyambungin visi besar perusahaan sama kerjaan tim sehari-hari? Strategi produk itu jembatannya. Inputnya, ya visi sama tujuan perusahaan. Outputnya, itu serangkaian masalah penting yang perlu dipecahkan sama tim Anda. Masalah ini nanti diterjemahin jadi tujuan tim. Seringnya sih pakai format OKR, Objectives and Key Results. Itu kerangka kerja buat nentuin target yang ambisius sama ngukur kemajuannya. Oke, R ya, oke. Terus ada taktik lain nggak di sini? Ada. Salah satu yang penting, terutama buat perusahaan yang udah mapan nih, itu meninjau portofolio aplikasi warisan. Jadi, dipilah-pilah mana yang bisa dimatiin aja, sunset, mana yang dipertahanin, atau mana yang perlu dibangun ulang, replatform. Ini penting buat fokusin sumber daya. Pendanaan juga biasanya berubah polanya. Oh ya? Gimana tuh berubahnya? Bukan lagi mendanai proyek-proyek jangka pendek, tapi lebih ke mendanai tim produk untuk mencapai hasil bisnis atau outcomes. Biasanya dalam jangka waktu lebih panjang, misalnya per kuartal. Ini mendorong akuntabilitas ke hasil, bukan cuma ke aktivitas atau kesibukan aja. Wah, perubahan pendanaan itu pasti ngubah perilaku tim banget ya. Oke, terakhir nih, budaya produk. Ini kedengarannya agak abstrak ya. Wujud konkretnya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya sangat konkret kok. Ini soal prinsip kerja sehari-hari. Misalnya, fokusnya ke hasil outcomes, dampak nyata ke bisnis atau pengguna, bukan sekedar sibuk atau bikin banyak fitur output. Terus, kolaborasi antar fungsi itu harus erat banget, bukan cuma lempar-lemparan tanggung jawab. Kepercayaan juga jadi penting, menggantikan kontrol yang terlalu mikro. Keputusan diambil berdasarkan data dan wawasan pelanggan, bukan cuma opini petinggi. Dan tentunya, kemauan buat belajar terus-menerus. Itu harus jadi DNA tim. Dan budaya ini nggak bisa tumbuh sendiri gitu aja kan ya? Tadi disebut hack days, itu bisa jadi salah satu cara bangunnya ya, buat nunjukin kalau kontribusi insinyur itu lebih dari sekedar nulis kode. Betul sekali. Memberi ruang buat inovasi dari bawah ke atas, itu salah satu pilar penting buat bangun budaya produk yang kuat. Jadi, kelima konsep ini nih, tim, pengiriman, penemuan, strategi, dan budaya produk ini bukan pilihan-pilihan terpisah ya, tapi satu kesatuan fondasi. Ini bukan cuma ganti proses kerja, tapi benar-benar mengubah cara berpikir dan cara beroperasi secara fundamental ya kan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Artinya, transformasi yang benar-benar berhasil, itu butuh penguasaan kelima area ini secara menyeluruh dan konsisten. Ini perjalanan perbaikan terus-menerus, bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Menguasai kompetensi baru itu penting, iya. Tapi benar-benar menghidupkan konsep-konsep inilah yang nantinya akan bawa Anda ke inovasi yang berkelanjutan dan hasil bisnis yang diharapkan. Gitu sih intinya. Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan ini ya, dengan pergeseran fokus dari sekedar menyelesaikan pekerjaan, output, menjadi mencapai hasil, outcome, bagaimana Anda bisa mulai mengidentifikasi dan mengukur hasil yang benar-benar penting dalam konteks pekerjaan Anda saat ini. Bahkan kalaupun belum ada transformasi formal di organisasi Anda sekarang. Nah, ini pertanyaan untuk Anda eksplorasi sendiri, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.